wat tumakninah. Rukuk ini syaratnya harus tumakninah. Apa kadar tumakninah atau bahasanya apa nih? Kalau durasi. Durasinya lamanya tumakninah itu semak mano. Lamanya tumakninah wahya sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Jadi apa namanya, durasinya tumakninah itu lebih kurang sekiranya wong maca subhanallah. Sukunul a'dha, mantap dulu anggota tubuhnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mantap dulu subhanallah. Kira-kira itulah. Maka tu diinjuk Nabi dengan doa maca 3 kali itu sudah paling pasnya. Kalau wong maca doa 3 kali itu tak usah ragu-ragu. Tumakninah apa belum aku ni. Kalau sudah maca doa dari Nabi itu subhana rabbiyal sampai selesai 3 kali, sami Allah, paslah itu sudah. Tidak kelamuan, tidak juga kedengaran. Tak boleh juga. Apa dia? Tumakninah itu sudah dibaca doa tadi ya. Bukan setelah baca doa masih mantap lagi, bukan. Jadi memang tumakninahnya itu sudah diinjak oleh Nabi dengan doa. Jadi tumakninah kita itu biar tumakninah kita tu lah diinjak Nabi doanya. Biar kamu tu mantap, maksud Nabi itu nah. Kalau dibaca doa itu itulah sudah pas, tak usah dimantap ke lagi nah. Habis baca dah baru sudah tidak. Jadi kalau sudah baca selesai, sami Allah sudah. Itu sudah kadar tumakninah. Bahkan di sini dikatakan subhanallah. Subhanallah itu pendek, tidak lama. Durasinya itu kan paling berapa detik. Nah, yang tak boleh itu makai kinjeng cewek tu nah. Catut mayang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, sami Allah. Allah. Ada bulan puasa galak videonya betul Kalau bulan puasa. Lepak mayang. Itu tak kata itu makninah lagi itu. Nah, itu kan tak kena. Kadar itu makninahnya tu tak kena. Nah, itu. Karena terlalu cepat. Kalau dia masih mantep berapa detik itu dapat sebenarnya. Mantep berapa detik. Subhanallah tu berapa detik lah? Subhanallah. Berapa detik lagi? Ya mungkin 5 lah itu nah. 5 detik kali. Atau 3-4 itulah lebih kurang kalau di detik ke. Ini dah. Nah, mantol weh. Nah, mantol weh. Itu dah kata detiknya lagi. Dah kata apa? Dah kata sukun. Sukun tu apa? Sukun tu mantap. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu. Sakinah itu artinya ketenangan. Jadi rukuk tu nak tenang dulu itu nah. Itu kata Nabi itu. Sukun tu artinya sakinah, tenang dulu. Jangan lepak. Tak sembahyang itu namanya. Sukun dulu, sakinah, mantap dulu, tenang. Baru sami Allah liman hamidah. Jangan dincot-cot sembahyang. Jangan dincot. Apa dia ngencot mantol. Itu sunnah, apa namanya? Syarat berarti wajib. Kalau syarat ni berarti wajib. Fala yasihu, hukumnya tidak sah kalau dia tidak ada tumakninah. Apa tumakninah? Tadi ingatnya tadi kadarnya subhanallah lebih kurang berapa detik lah. Artinya mantap dulu sebentar. Kalau dia tak ada mantap langsung mantol itu hukumnya tidak sah. Kemudian wa ayyakuna bi ghairi inkhinas wal inkhinas ayuta'ti'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu bi quddami sadrihi. Yang tidak boleh itu inkhinas. Inkhinas itu dadonya membusung rukuk, tapi dadonya negek. Ini tidak boleh. Mana lah gambar pecah nyengok main luteri itu nah. Kalau kita lagi nyengok main luteri, melentik badannya. Melentik badan. Nah, itu tidak boleh. Rukuk tu harus nunduk, gato.
gato dalam arti gato, kalau pacak gato yo gato, kalau tak pacak yo sekironya be, jangan ditekan kergino, kayak kecetet puluk pinggang tu. Habis mayang berkosok. Nah, tapi yang tak boleh itu meletik palaknya ini. Nah, negek ke bucuk, palaknya negek ke bucuk. Itu tak boleh. Wah haram, itu hukumnya haram. Jangan dilakukan dalam keadaan rukuk seperti itu. Kemudian rukun yang selanjutnya, ar-ruknus sadis, rukun yang selanjutnya yang keenam, i'tidal. Wa huwa lughatan al-istiwa wal istiqamah. Apa istiqamah? Lurus, istiqamah itu lurus, lempeng. Nah, apa maksud i'tidal? Al-istiqamah, istiwa, tegak dari rukuk, tegak lurus. Nah, ini tegak, ini namanya i'tidal. I'tidal itu artinya lurus. Kalau belum lurus, itu belum i'tidal. Nah, kalau dia dari rukuk tadi, wong yang semayang yang ngebut dak katik tumak nina tadi, itu belum pas bentuknya. Dari rukuk tu kadang-kadang belum tegak, bila balik lagi dia sujud. Mantol Pak Ujana tadi itu. Ngencot bae semayang. Nah Ujana. Jadi harus i'tidal itu apa itu i'tidal? Istiqomah, lurus tegak, istiwa. Nah, kalau sudah sami Allahu liman hamidah, ini tegak baru. Ini belum sami Allah. Nah langsung iya langsung ke sujud baik. Nak cepat baik. Semayang nak cepat, berdoa pintaan banyak. Oh, ji malaikat lama pula mati mancing. Semayangnya cepat. Iyo. Semayang lah gancang-gancang, macu basing main. Berdoa banyak pintaan. Nah, itu jadi i'tidal itu adalah meluruskan badan. Lurus dulu baru dapat itu istiqamah. Lain lagi ini lagi apa namanya kalau badannya dah cak lurus, itu lain lagi lah. Badan nak bungkuk sudah. Ada pengajian di Sukabangun itu, tua bapak. Maki aku ini apa di spen aku sini. Iya. Koset tapi keras. Kalau uang betina tu lembut koset itu. Ini keras. Pecah apa? Cak papan itu nah. Iya, jadi dia tu bongkok pecahnya. Lah ada acak lagi. Baru bongkok. Jadi nahan pinggang dia tu nak pecah itu. Alat itu tadi tu. Keras itu. Kapan diketok makanya kayu punya. Itu nah. Keras dia. Tak tahu apa dia. Mungkin pecah apa namanya? Pecah model gip itu cak gip itu menggali. Tak tahu juga. Iya, legak ke pinggang dia tu nah. Ada buat itu ni. Bongkok mayang. Kalau dia sami Allah, pecah bongkok perasaan. Nah, dah acak dipaksa ke? Jangan kaget. Oh, tak salah apa ini semayang. Tegak ke? Patah pinggang dia, tekan ke? Jadi ada pengecualian ya? Iya, pengecualian. Jadi kaget. Ini kan yang dibahasi yang normal itu kan. Kalau dia sakit dan lain sebagainya itu kaget ada pengecualian kalau kaget. Iya. Jangan kaget dipaksa ke kalau sehingga nak dilurus ke kalau patah pinggang wong. Nah, itu Jadi ini yang sahih. Yang sahih itu artinya yang sehat, yang normal. Beda kaget kalau dia sakit dan lain sebagainya, uzurlah itu bagi mereka itu. Syarat daripada i'tidal sama dengan yang tadi ayyasiha ma qablahu, sebelumnya harus sudah sah dulu rukun yang sebelumnya. Itu syaratnya. Wa alla yaksira bihi ghairuh, sama dengan yang tadi tidak boleh diniatkan selain dari i'tidal. Cak tadi yang rukuk tadi ada kelambet, ada kelelawar tadi rukuk dia, padahal itu bukan nak rukuk karena kebenaran refleks langsung terrukuk karena ada kelawar tadi. Nah, sama dengan i'tidal, lagi rukuk misalnya apa ada ular kobra depan rai misalkan. Nah itu nah sami Allah langsung. Misalnya baik contoh. Iya. Nah, lah ngadep nah walak laju kau. Nah, subhanallah laju. Nah, tumpak je itu kita sami Allah kata. Nah, itu tak boleh. Artinya tak boleh i'tidal niatnya selain daripada i'tidal itu sendiri. Jadi kalau dia ada niat lain maka i'tidal itu tidak sah. Kemudian tumak nina, rukuk tumak nina, i'tidal tumak nina, itu syaratnya
Kalau tidak digawekan, hukumnya tidak sah. Artinya kalau dia terlalu cepat, hukumnya tidak sah. Kemudian rukun yang selanjutnya ar-ruknus sabi' as-sujud marratain. Rukun yang ketujuh yaitu sujud 2 kali di dalam solat itu sujud 2 kali. Duduk Allah dari i'tidal, Allahu akbar sekali. Duduk kan? Sujud lagi. 2 kali sujud itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tumaknina pun hukumnya wajib. Tumaknina hukumnya wajib. Lewat i'tidal lagi. Lewat. I'tidal tadi itu, i'tidal lagi keliwatan macam. I'tidal tadi belum habis. I'tidal tadi Sami Allah liman hamidah itu diusahakan kalau baca jangan banyak bergerak tangannya. Wong tu galak ngayun tu Sami Allah liman hamidah. Tangan. Kalau nak cak ini subuh-subuh berjalan habis main subuh belenggang kalau jom Palembang tu ya kalau lagi sembahyang jangan. Ini bergerak mantap-mantap. Sami Allah liman hamidah. Biasa. Jangan peluk mak kayu tentera tu Sami Allah liman hamidah. Serunya biasa lah. Jangan bergerak masuk ana tu. Itu kan ini kalau bergerak lebih dari 3 kali dan itu bukan gerakan dalam solat, kalau mazhab Syafi'i hukumnya batal. Kalau mazhab lain tak usah dijengok. Kalau kita sembahyang di Mekah tu lain itu. Ya maksudnya beda kan. Nah ini kan balik ana ulang lagi, kitab yang kita baca ni mazhab tuh. Jadi jangan kaget idah di Mekah lain. Jangan. Ini kan beda yang kita baca ni. Itu pembahasan mazhab lain itu. Jadi kalau gerakannya lebih dari 3 kali mazhab Syafi'i dan itu bukan gerakan di dalam solat, maka hukumnya batal. Ngencotnya tadi. Itu juga jangan dengar. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Turun be. Turun ke baik. Kadang itu kebiasaan. Kalau betino ada pernah anak ditanya betino. Ada ibu-ibu bertanya, ada yang semayang seini ustaz aja dia. Allah Akbar. Telekung putar itu. Telekung. Iya. Biar tidak terbang je. Mana jago putar ni. Berapa kali bergerak? Putar ni. Dikepit ni. Itu gerakan solat bukan? Itu gerakan solat bukan? Ada tak di dalam solat gerakan? Tak kata. Allah. Tak kata Nabi ngajar mutar ni. Kata. Ketika dilakukan gerakan yang bukan di dalam gerakan solat, maka dihitung gerakannya. Kalau nak kita ngomongkan gerak di dalam solat, banyak kita bergerak, rukuk kita bergerak, takbir kita bergerak, tapi itu memang gerakan di dalam solat. Itu memang takbir itu ngangkat tangan. Ini memang gerakan solat. Ketika dia Allahu Akbar, ini bukan ini. Ini pesugihan ini. Iya. Macam itu. Tangan yang ngayun-ngayun misalnya. Mantap-mantap tangan. Itu i'tidal Jadi jangan terlalu banyak bergerak kalau di dalam solat. Kecuali gerakan itu memang gerakan solat itu. Kemudian sujud tadi balik. Sujud itu hukumnya wajib dan harus tumakninah. Syaratnya sama. Harus sah dulu sebelumnya. Rukun sebelumnya harus sah. Kemudian sujud tak boleh berniat selain sujud itu sendiri. Tadilah sama. Tak usah dicontoh lagi. Tadilah ulu kobra, kelawar, ini apa dia peluk kan juga. Pokoknya itulah maksud anak Jadi sujudnya itu tak boleh niat selain daripada untuk sujud, untuk menghindari ini itu dan lain sebagainya. Tidak sah jadi sujudnya. Memang harus sujud sesuai niatnya tadi. Tumaknina dalam sujud. Ayyasjuda. Syarat yang selanjutnya sujud. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud itu hendaknya, syaratnya meletakkan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Yang pertama al-jabhatu. Ini jabhah. Jidat, kening. Ini harus diletakkan ke tempat sujud.
Kemudian syaratnya itu tidak boleh tertutup. Ini jidat. Nah, wayang. Nah, wayang. Nah, kena jidat. Ini. Karena apa? Karena syaratnya tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan dia. Bergerak dengan badannya. Kopca ini bergerak dengan dia. Bergerak melok. Ada lagi contohnya pakai sal. Haji ngantung sini. Kapan sujud kan meleweh ke depan. Misalnya kan, sujudlah di pojok sal itu tadi. Salnya masih ngantung, hukumnya tidak sah. Berbeda kalau salnya lah dibuka, lah dikapal ke. Itu tidak apa-apa disujudi. Karena syaratnya tadi tidak boleh sujud di atas sesuatu yang masih lekat dengan badan, yang melok bergerak. Kalau zaman Nabi dulu ditegur oleh Nabi, itu kum itu ini lengan baju. Zaman dulu lengan bajunya besar-besar. Bukan cak gitu kecil-kecil ini. Zaman Nabi dulu besar. Pernah dengar nama Abu Hurairah? Pernah dengar? Apa artinya Abu Hurairah? Abu itu apa artinya? Aba. Artinya ayah. Hurairah itu artinya hirun. Apa hirun? Kucing. Bapak kucing. Nama dia itu bukan Abu Hurairah, nama dia Abdurrahman. Nabi yang manggil dia bapak kucing. Ngapo? Karena tiap hari ngawak kucing di sini. Abu Hurairah itu tiap hari ngawak kucing. Kalau dia ngawak kucing di sini, berarti mana gambaran baju dia? Besar. Tidak mungkin kecil. Ini kucing apa masuk sini? Nah, berarti zaman dulu tuh sahabat tuh bajunya, jubah-jubahnya itu lengannya besar. Itu namanya kum. Ini kum namanya kalau bahasa Arabnya. Besar. Kucing macam masuk lagi juga ini. Nah, jadi dulu besar-besar. Kapan semayang dulu ini kan meleweh. Besar ini. Nah, tersujudlah di atas ini hukumnya tidak sah. Karena ini lekat dengan apa dia? Tidak apa-apa. Iya, tidak kena sini. Tidak apa-apa. Meleweh tidak apa-apa. Kalau dia tertimpa di sini, kita sujud dia. Tersujud di pojok sal yang masih lekat, hukumnya tidak sah. Karena tidak boleh. Jadi ini harus terbuka. Terbuka dalam arti kata tadi. Definisinya tidak boleh sujud. Sebenarnya itu definisinya itu tidak boleh sujud di atas sesuatu yang masih lekat dengan badan. Cat rambut misalnya panjang rambut dia tak berkopca. Ngui-ngui rambut untuk sini. Belah pinggir pula. Sujud. Itu kan sujud di atas sesuatu yang masih lekat dengan dia. Itu kan. Maka tu pakai kopca. Nah, rapi ke rambutnya. Nah, itu. Jadi ini harus terbuka. Tak boleh tertutup. Walaupun hanya sebagian. Tidak harus sikok jidat ini meni pala gesor-gesor. Tidak usah. Yang penting tertempel pala tu. Nah tertempel dah. Ini baru dikit ini. Geser dikit lah sini. Usah. Dah sudah putar-putar kepala. Mantap di sini. Sekiranya dikit baik. Kan jidat cuma ini jidat. Iya. Jangan digesur. Tempel baik. Itu kapalan. Iya. Iya. Itu tuh apa namanya biasanya kulitnya sensitif, sensitif. Jadi apa namanya? Kapalan. Iya. Kalau kita katakan ahli sholat, ada yang semayang tiap malam, tiap hari tidak ada hitam-hitam. Apakah kita hitam tidak semayang apa? Tidak juga kan? Jadi mungkin itu kalau bahasanya itu tuh apa namanya? Sensitif kulit. Iya. Jangan kaget dikait-kaitkan dengan ayat Quran. Apa dia ayatnya? Min asaris sujud. Itu kan sifat di dalam Quran Allah sebutkan sifat orang yang beriman itu. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainakum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ciri-cirinya kalau yang galak semayang, rukuk, sujud, kata Allah, simahum, ada di gainya, min asari sujud, ada bekas sujud. Jangan hitam-hitam itu yang dimaksud di ayat itu, bukan hitam-hitam itu. Kesianlah nyengok yang tua-tua lah setiap malam semayang ini hitam. Apa maksud ayat itu?
tandonya itu apa? Gainya itu bercahaya. Sedap nengok gai wong tu. Kalau wong galak semayang, gainya lemah walaupun banyak utang. Iya. Iya. Wong ngaji semayang walaupun banyak utang. Sedapnya gainya senyum terus. Iya. Senyum, celengan hilang. Desan be itu. Iya. Iya, itu kan. Jadi memang bersegi-segi guys. Jika wong-wong soleh itu, iya ada auranya itu maksudnya. Bukan ada tanda tuh. Jangan kaget macu ayat itu. Oh, laju mau uji tadi tegeso-geso di kepala biar ada tanda. Iya, biar pecah ayat tadi kan. Ada katik lah aja itu. Itu bukan itu dalilnya. Iya, jadi itu memang murni. Ada orang yang memang apa namanya tadi sensitif kulit tadi. Mungkin kena gesekan jadi hitam kalau macam kena ini tadi. Bukan pulak banyak apa namanya banyak sujud, bukan, tidak. Banyak yang ahli sujud, yang tua-tua rajin ibadat, tak mau juga hitam palanya. Tapi semayang rajin. Ada yang baru berapa lama semayang lah sudah hitam sini. Iya ada. Iya karena memang dia sensitif tadi. Ada itu anda pernah nemu di kampung anda tu lah. Apa digesunya bukan? Iya. Sensitif kulitnya itu kan sensitif mungkin itu baik. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan ayat itu tadi. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada ciri-ciri di gainya kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada cahaya berseri-seri, sedap nengoknya itu kan. Itu. Jelas wong yang salat pasti dia wudu. Itu kan? Wong salat tu jelas pasti wudu. Tak mungkin tak wudu. Nah, wudu itu sebenarnya sudah mendatangkan cahaya. Kata Nabi salah satu cara di hari kiamat kaget biar aku pacak mengenali umatku kata Nabi itu apa? Ghurril muhajjalin, orang-orang yang ketika dia wudu melebihkan basuhannya itu lebihan itulah yang bakal menjadi cahaya kata Nabi. Masuk tangan, jangan tanggung-tanggung, buka tangan semua ini. Nah, masuk tangan. Buka nih sampai sini tangan tu nah. Basuh tangan tu lebih ke banyak ke. Jangan masuk tangan semua ini. Puji Allah dalam Quran sampai mirfaq. Fausilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aidiakum ilal marafiq, basuh tangan kalian sampai marafiq. Ini marafiq siku. Ini buka sampai sini. Ini siku betul belum? Tertutup. Nah, buka biar metu cahayanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanggung wudu. Ini kayak buka tangan semua ini angkat sewet sampai pucuk. Sampai bukang terbuka kalau. Padahal ini bukan aurat. Yang aurat tu ini. Ini yang ini dibuka sampai pucuk. Oh, kibatnya muluk pucuk. Nah, kan terbalik. Ini yang harus dibuka, ini kan sampai mata kaki, Ben. Ini dan sampai bukang dibasuh. Nah, itu kan. Nah, jadi jangan dibuka banyak-banyak aurat. Hukumnya kalau di luar, wuduk di jabur di masjid di mana, itu hukumnya haram. Muka ini tadi sampai pucuk sini haram. Kalau dia di rumah tak apa-apa. Di rumah di kamar mandi tak apa-apa. Itu cuman makruh makruh karena muka aurat, sambilkan muka aurat walaupun tidak dijengok wong, tak kate wong, tapi hukumnya membuka itu hukumnya makruh jadinya. Itu kan di rumah. Kalau di masjid di luar itu tak boleh sampai ngangkat pukang tadi. Kalau baca jangan dilakukan itu. Nah itu i'tidal kemudian sujud tadi. Sujud kemudian ini apa namanya? Ini dibuka. Itu yang pertama, anggota tubuh yang harus menyentuh ke bumi, ke lantai. Kemudian wabutunul yadain. Kemudian kedua telapak tangan. Ini harus dekat. Nah, kalau kedua telapak tangan tidak harus terbuka. Jadi yang terbuka itu cuman jidat. Yang terbuka itu jidat. Jadi tangan tak apa-apa. Tangan tak apa-apa tuh. Pakai sarung tangan misal dingin, musim dingin. Boleh tak pakai sarung tangan? Kaki kan ada kaki pula. Kan tangan, kemudian apa? Dua lutut, kemudian dua kaki. Nah, kaki ini kan di luar negeri itu kalau semayang pakai kaos kaki dia.
Iya boleh, dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Karena ini bukan harus anggota tubuh yang tidak harus dibuka. Yang harus terbuka tu ini nah. Ya jidat baik. Yang lainnya tak apa-apa. Lutut tertutup, tidak terbuka. Jangan diangkat sewet nak sujud. Iya biar terbuka. Dia menyentuh je dia. Kacau semayang. Maju. Iya. Terbuka aurat. Jadi itu tadi. Apa dia? Sikok tambah 2 tangan, 3, 2 lutut jadi 5, 2 kaki jadi 6. 7 salah. Jadi 7. Untuk kaki wa butunul asabi'ir rijlain. Untuk kaki yang ditempelkan itu butun, batenun. Kalau mufradnya batenun, kalau jamaknya butun. Perut-perut. Ini perut-perut jari. Tak usah diangkat dah kaki, tangan be. Ini nah yang ditempel tu nah. Bukan kakinya. Macam ini nah, jadi kan semua itu kan. Nah, ini perut jari namanya. Yang ditempel, yang kita tempelkan ini perut jari. Macam ini jadi semua itu. Jadi kaki itu tak boleh ngambang. Tak boleh diambang. Kalau diambang, tak boleh juga itu. Teluma itu. Iya, teluma, tak boleh itu, teluma itu. Karena yang harus disentuhkan itu adalah perut ini nah. Nah, tidak nak galo-galonya. Sikok be jadilah jempol be misalnya saya nah. Terbayang ya? Dah saya contoh ke lah kan? Terbayang. Iya, macam itu tegak. Jadi tak ada harus 5 jari ni tertekan kalau sampai. Dah. Dia 2 jari, 3 jari ni jadilah ini nah. Tidak nak galo-galo. Yang tak boleh itu diangkat, samut dikeleweng ke sini nah. Macam tadi. Terbayangnya keleweng ini? Nah, keleweng tak boleh. Tidak sah. Diangkat tu tak boleh. Diangkat, dikeleweng tak boleh. Tidak sah. Jadi harus ditempel ke. Itu. Tempel juga nempel baik. Tak salah tekannya misalkan sakit, misal kaki ni. Apalagi cara tua sudah, misal rematik segala macam kan, menyut kalau kaki ni kalau tekan. Tempel baik, nempel. Nah, biasa baik. Tak salah tekan kan ya, sampai nyentuh kalau perut-perut ini tak juga harus itu. Sebagian sudah cukup. Nah itu jadi anggota tubuh yang harus lekat ketika sujud. Yang tersentuh ketika sujud. Dahi, jidat, tangan 2, lutut, kemudian kaki. Antakun jabhatul maksyufah. Sudah itu. Wa ala sudah ala syai'in yatahrak sudah juga. Sudah itu sujud. Oh ini. Sujud itu meletakkan anggota tubuh tadi, itu tangannya lurus ke depan. Lurus ke depan, tidak terlalu direnggang ke, tidak terlalu dirapat ke, biasa be. Jangan Mekah kalian. Jangan miring. Jangan di sini bukan haram masalahnya, bukan dasar, tapi tidak kurang afdol. Jangan dimiring ke, jangan juga ini, tapi lurus ini ke arah kiblat. Di mana letaknya? Letaknya di bawah bahu. Kiro baik. Ya usah diukur nian kayak pas sujud. Iyo, kiro. Dia letaknya di bawah bahu. Jangan maju nian ke pucuk pala. Terbayang tak sampai pucuk pala kopi. Nah, pala di mana? Tangan di mana? Depan. Makanya nak nyungsep. Atau terlalu mondor ke bawah sampai ke perut. Itu juga kurang afdol. Tidak pas dengan sunnahnya di mana? Di bawah bahu ini. Sekiranya lau quti'ah di permisal ke be, di sekiranya kalau ini terpotong, ini nyampak ke sini nah. Terbayang tak? Nah, itu pas itu baru. Jadi ibaratnya kalau ini putus pas kita lagi sujud, kapak wong ini nyampaknya ke sini nah. Nah, jadi pas di bawah ini nah. Di bawah. Jangan dites di kapak pula tangan. Kira-kira di bawah bahu. Jadi jangan terlalu lebar macam ini. Jangan terlalu kecil sampai ke ngetet, jangan juga di bawah, jangan juga di pucuk ini. Jadi pas di sini nah, bawah bahu. Sama macam kita takbir gitu. Takbir memang ada riwayatnya kaki, ada kuping, ada bahu,
Ada sini banyak riwayatnya. Nah, kalau untuk sujud tadi batas inilah nah, andakannya. Batas bahu. Itu sujud. Kemudian selanjutnya al-julus baina sajadatain, duduk antara dua sujud. Jadi sujud 2 kali. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sujud. Namanya sujud duduk antara 2 sujud. Nama duduknya iftirash. Kalau duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Kalau duduk Rabbi fili tadi antara 2 sujud namanya iftirash. Nah, duduk iftirash itu juga salah satu rukun di dalam salat. Syurutu julus baina sajadatain, duduk antara 2 sujud, syaratnya sama dengan sebelumnya. Harus sah dulu rukun sebelumnya, dan tidak boleh sujud niatnya selain dari tidak boleh duduk selain dari niat yang lain. Cak tadilah sama. Kemudian tumak nina, harus tumak nina. Meletakkan tangan ketika duduk antara 2 sujud di atas paha. Di atas paha. Jangan terlalu maju. Ini bab keafdolan, bukan sah dan tidak sah ya. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Ke pangkal pangkal paha. Kalau ini ujung paha namanya. Ini lutut ujung paha ya. Ini pangkal paha. Yang benar tu di sini nah. Jangan lebih dari ujung paha. Nah, pas di sini. Itu sunnahnya. Jangan. Iya, maksudnya tak boleh lebih dari jarinya, jangan lebih dari lutut. Jangan itu kalimat jangan itu bukan haram. Jangan dengar kalimat dari anak jangan dilebih ke batal berarti kalau lebih. Karena kalimatnya jangan. Jangan tuh kalau dalam bahasa Arabnya itu ada 2 maknanya. La bahasa Arabnya la di situ ada 2. Kalau Nabi ngomong la ta'kul basol, ada kalimat Nabi itu, hadis, la ta'kulul basol, jangan makan bawang. Jangan di situ ada 2 maknanya. Ada jangan bermakna haram, ada jangan bermakna makruh. Nah, jangan di situ kata ulama bukan haram tapi makruh. Jangan makan bawang kata Nabi, hukumnya makruh. Ada lagi Nabi di kalimat lain, la tuharrik, jangan membakar hayawan, jangan membakar hewan. Nah, jangan juga di situ kalimat Nabi. Binatang itu tidak boleh dibakar. Nabi pesan, jangan membakar hewan kata Nabi. Nah, jangan di situ apa maksudnya? Haram hukumnya. Tidak boleh dibakar. Ayam bakar tidak apa. Ayam bakar halal. Iya, tidak boleh membunuh dengan api, maksudnya dibakar. Iya, bahasanya itu bakar, jangan membakar. Kalau yang bakar tidak apa-apa. Iya, nah yang tidak boleh kambing guling ini bakar kali. Maksudnya jangan itu tadi semut, dibakar tidak boleh. Haram itu hukumnya. Kalau bunuh jangan menggunakan api. Kata Nabi dalam kalimat Nabi di situ, jangan mengazab makhluk Allah dengan azab Allah. Itu lebih kurang bahasa Nabi. Lebih kurang. Jangan menghukum hamba Allah, makhluk Allah dengan azab Allah. Azab Allah itu api, neraka. Neraka itu api identiknya. Nah, jangan menghukum wong dengan dengan api. Binatang, manusia tidak boleh dibakar. Jangan dihukum dengan bakar. Kalau ayam bakar itu kan disembelih. Bukan hidup-hidup itulah dibakar, tidak boleh dibakar. Jangan disembelih, harus langsung bakar ayam tu. Jangan, berdosa. Sembelih dulu. Kambing dibakar, tidak apa-apa, tapi sembelih dulu. Jadi kambing bakar dia, kambing guling. Nah, iya, tidak boleh pakai api, nggak makan semut, haram hukumnya. Nah, jadi balik tadi kalimat jangan tadi anak tu bahasa. Nah, jangan itu maksudnya makruh. Jadi tangan tu letaknya di pucuk paha sini nah. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Apa tadi kalimat jangan? Bukan haram tapi
makruh. Itu pahami, jangan kaget nyingok wong maju. Jangan, itu berarti tidak sah berarti itu. Yang Jadi kalau anjing kalau tangannya ini. Mungkin ya macam anjing. Ada yang tidak cak ini lah, sudah cak anjing sifatnya lah. Lebih dari anjing. Iya. Itu mungkin ada pendapatnya itu. Seperti sama dengan wukuk. Wukuk juga kan tidak boleh terlalu merekep. Cak ini nah, tangannya nih nempel. Itu sama dengan anjing tadi. Ada yang anjing. Iya, merekep. Angkat ini. Sujud itu harus diangkat tangannya. Iya, jangan itu. Karena seperti hewan kata Nabi, bukan anjing, seperti hewan. Hewan tuh, binatang tuh duduk itu kan tangannya. Terutama tadi bubuk tadi itu kan bubuk duduknya. Nah, jangan kata Nabi, diangkat. Kalau dalam ada riwayat itu mengatakan sampai anak kambing ni baca lewat. Nabi semayang tu sampai anak kambing baca lewat. Artinya tak kata celah, tak kata penghalang di sini nih. Mekar Nabi itu, bukan macam ini. Kalau ngapet, ini kan tertutup dia. Kan? Nah, itu gambarannya. Artinya terbuka ini nah. Nah, anak kambing ni baca lewat. Itu. Jadi jadi diangkat itu sunnahnya. Kemudian tahiyat akhir. Itu rukuk duduk antara dua sujud. Kemudian tahiyat akhir. Wa summiya tasyahudan li'anna fihi zikrata syahadatain. Kenapa disebut dengan tahiyat syahadat? Karena di dalam tahiyat itu ada kalimat syahadatnya. Sama syaratnya harus sah sebelumnya. Kemudian syaratnya an yakuna bil arabiyah. Tahiyat itu hendaklah menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu terus sampai selesai. Itu yang menggunakan bahasa Arab. Tak boleh bahasa lain. Mura'atu hurufiha, perhatikan huruf-hurufnya. Mura'atu tasdidiha, perhatikan tasdidnya. Wahya ada lebih kurang 21 tasdid. Jadi tasdidnya diperhatikan, banyak tasdid di dalam at-tahiyat itu. Jadi jangan tak dibaca at-tahiyatul. Jangan at-tahiyatu. Itu tak kata tasdid. Tasdidnya diperhatikan kata beliau. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Di to sama dia. Itu ada tasdid kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus sampai terakhir. Sampai habis. Jadi perhatikan itu huruf-hurufnya itu tasdidnya. Kemudian yang terakhir salam. Ya afdalnya. Jadi ada beda pendapat juga, Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung. Dah apa? Boleh kalau. Iya, jangan lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belakang alhamdulillah belum selesai ketio. Saking kelamun tadi. Yang belakang alhamdulillah selesai sudah. Assalamualaikum. Belum kelar ketio imam tadi. Nah, jangan kelamuan. Iya. Jangan kelamuan. Jadi syarat itu harus mualah. Mualah itu menyambung. Jangan disekat itu nah. Boleh. Jadi bahasa mualah itu nyambung. Yang pertama paksinya tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum nyambung. Ada yang tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sebenarnya nyambung. Yang tak boleh itu lama tadi. Itu namanya sudah disekat, diputus. Lama diam dah. Jimak sudah belum ya? Sudah alhamdulillah sudah. Belum. Lama nian. Maka itu disuruh al-mualah harus nyambung. Salam terakhir itu
yang ke kanan hukumnya wajib, yang ke kiri hukumnya sunat. Yang mana yang wajib? Ucapannya, bukan gerakannya. Gerakannya hukumnya sunat. Nah, itu sunat hukumnya. Yang wajib itu bacaannya. Perhatikan hurufnya terakhir olehnya. Yang itu. Perhatikan hurufnya. Tasdidnya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hilang dia hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Jangan juga disembur gini kan beban juga lu speaker ni kan. Ya biasa be. Yang penting metu hurufnya tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Ya, ain, pakai ain. Ya, hurufnya diperhatikan. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi rukun solat selesai sampai salam. Kanan wajib, kiri hukumnya sunat. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.